Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Elektronika akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Dan kami telah mendiskusikan pertanyaan tersebut. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkeanggotaan Andi Muhammad Tahir, Priscilla Birosura, Anil Hakim Gobel, dan saya Al-Rafi. Di sini, baik langsung saja. Yang pertama, jelaskan fungsi penggunaan komponen aktif dan komponen pasif di dalam rangkaian elektronika. Baik, itu akan dijawab oleh Andi Muhammad Tahir. Kepada Andi Muhammad Tahir dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab nomor satu, yaitu komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar eksternal. Contohnya dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. B. Transiator. Transiator adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyerah, pengendali, mixer, atau osilator. C. Integrated circuit. Integrated circuit atau sering disingkat dengan AC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan juga transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Selanjutnya, komponen elektronika pasif adalah komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Dengan contohnya si resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. B. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapitansinya adalah farad. C. Indikator. Indikator atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Baik, nomor 2 adalah diskusikan bersama kelompoknya prinsip kerja rangkaian sensor LDR seperti berikut. Setelah kami mendiskusikannya dan kami telah mendapat jawaban yang akan dijawab oleh Priscilla Birosura. Kepada Priscilla Birosura dipersilahkan. Cara kerja skema saklar cahaya di atas yaitu ketika cahaya terang, maka resistansi pada LDR akan berkurang sehingga tegangan antara basis dan emitor yang diwakili oleh resistor 330 sebagai resistansi VR dan resistansi LDR lebih kecil daripada resistansi pada VR sebelah atas, sehingga transistor dalam keadaan tidak bekerja dan relay dalam kondisi terbuka. Tapi resistansi meningkat dan sekaligus meningkat pula tegangan antara basis dan emitor. Kondisi ini membuat transistor aktif dan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Karena arus yang mengalir melalui kolektor diseri dengan relay, maka relay akan ikut aktif. Aktifnya relay bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu dari PLN. Baik, selanjutnya adalah nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, jelaskan pengaruh komponen potentiometer RV1 apabila nilainya diubah dari posisi minimum ke posisi maksimum terhadap rangkaian. Baik, nomor 3 akan dijawab oleh Anil Hakim Gobel. Kepada Anil Hakim Gobel dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab nomor 3, yaitu kedua ujung terminal paling pinggir dihubungkan dengan kedua ujung elemen resistif sehingga resistansinya seragam. Ini adalah bagian non-geser dari potensiometer. Seluruh tegangan input dilakukan di seluruh panjang resistor dalam potentiometer. Adapun terminal di tengah dihubungkan pada wiper atau knob yang dapat digeser maupun untuk mengubah level resistansinya. Konstruksi ini adalah bagian geser dalam potensiometer. Dan knob
yang terhubung pada terminal tengah potensiometer menimbulkan tegangan dan memberikan tegangan output yang berbeda. Pada kondisi memutar maksimum, potensiometer memberikan resistansi hambatan keseluruhan atau maksimal. Terima kasih. Nomor 4, sebutkan jenis rangkaian elektronika yang menggunakan komponen termistor atau NTC atau PTC. Jelaskan fungsinya dalam rangkaian tersebut. Kepada Andi Muhammad Tahir, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab nomor 4, yaitu termisator NTC adalah negatif temperatur coefficient atau koefisien suhu negatif. Fungsinya itu dipakai untuk sensor suhu yang jangkauannya mulai dari min 55 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Resistor ini juga sebenarnya dapat mendeteksi suhu yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari rentang tersebut. Namun, kinerja kurang baik sehingga suhu min 55 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dianggap paling ideal dengan NTC. Yang kedua, termisator PTC adalah dengan istilah positive temperature coefficient. Fungsinya dapat melakukan perubahan hambatan dalam waktu yang relatif cepat. Jenis ini dipakai untuk melakukan pengukuran suhu yang berubah secara drastis. Sekian dan terima kasih. Baik, nomor 5 adalah jelaskan prinsip kerja rangkaian power supply berikut dan sebutkan nama-nama komponen yang digunakan. Nomor 5 akan dijawab oleh saya sendiri. Penjelasan rangkaian kerja power supply yang pertama adalah transformator. Transformator atau banyak orang menyebutnya trafo adalah komponen elektronika yang bisa mengubah tenaga listrik. Trafo ada dua jenis, yakni trafo step up dan trafo step down. Nomor 2, dioda. Dioda adalah komponen yang unik karena satu sisi dapat meloloskan arus, namun di sisi yang berlawanan dapat membelokkan arus. Nomor 3 adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika multifungsi. Komponen ini dapat menyimpan arus apabila dihubungkan dengan sumber arus dan melepaskan saat sumber arus hilang. Nomor keempat yaitu IC voltage regulator. IC regulator adalah perangkat mikrokomputer yang berfungsi untuk mengubah besar tenaga DC menjadi tenaga yang siap pakai oleh semua perangkat elektronika. Nomor 5 adalah saklar. Saklar merupakan komponen bahan pada power supply. Artinya, kalau komponen ini tidak ada, sebenarnya power supply masih berjalan baik. Namun komponen tambahan ini digunakan agar power supply lebih mudah dan pengoperasial. Nomor 6, sekring. Sekring adalah komponen yang berfungsi mengamankan komponen utama power supply. Jadi sekring sebenarnya hanya sebagai jaga-jaga apabila ada arus besar yang masuk ke power supply. Nomor 7, lampu indikator. Lampu indikator juga hanya sebagai komponen tambahan karena fungsinya cuma sebagai indikator bahwa power supply sedang bekerja. Umumnya lampu digunakan adalah lampu LED yang memiliki daya kecil. LED ini disambungkan setelah kapasitator adalah sebelum masuk ke IC regulator. Sekian dari kelompok 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.